Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Alia Rifayani Gifari akan menjelaskan atau memaparkan mengenai definisi istilah-istilah dari matriks dan sistem persamaan. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai mind map-nya, yaitu yang akan saya jelaskan mengenai definisi istilah-istilahnya, yaitu ada sistem persamaan linear, sistem ekivalen, sistem segitiga, OBE, bentuk eselon baris, eselon tereduksi, dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, selain itu juga, saya akan menampilkan mengenai diagram alirnya dari matriks dan sistem persamaan. Yang pertama yaitu diagram alir. Nah, diagram alir ini saya menuliskan di sini yang pertama yang akan kita bahas itu yaitu mengenai matriks dan sistem persamaan. Selanjutnya, matriks dan sistem persamaan ini tuh dibagi dua, yaitu ada sistem persamaan linear dan bentuk baris eselon. Sistem persamaan linear ini tuh terbagi menjadi tiga, ada OBE, sistem ekivalen, dan sistem segitiga. Nah, selanjutnya untuk bentuk eselon baris yaitu ada eselon tereduksi dan eliminasi Gauss-Jordan. Ke definisi-definisi. Nah, yang pertama ada sistem persamaan linear, merupakan sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Misalkan, terdapat SPL dengan N buah variabel bebas. Nah, di sini kita bisa tinjau bahwa di sini ada A11, X1, A12, X2, dan seterusnya. Nah, maka dari itu bisa dikonversikan ke dalam bentuk matriks, yaitu di sini ada bagian dari A dan X-nya, ada bagian A-nya, lalu di sini ada bagian X-nya, lalu sama dengan C-nya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sistem ekivalen, yaitu sistem yang memiliki variabel yang sama, solusi yang sama, dan peubah yang sama. Seperti yang dijelaskan pada pengertiannya itu sendiri, maka dua SPL dikatakan ekivalen jika memiliki himpunan penyelesaian yang sama, yaitu misalkan himpunan penyelesaian yang samanya itu ada misalkan di sini ada 5, 5, 0, selanjutnya di sini juga ada 5, 5, 0, dan kebersamaan yang ketiga juga sama. Di mana persamaan 2 dan 3 itu ditukar tempat. Begitupun juga pada persamaan yang keempat, yaitu himpunan penyelesaiannya itu ada 5, 5, 0, di mana persamaan 1 dijumlahkan dengan 2 kali, dan persamaan 2 persamaan kedua tetap. Selanjutnya, kita ke sistem segitiga, yaitu merupakan koefisien dan K-1 peubah yang pertama dalam persamaan ke K. Semuanya 0 dan koefisien dan XK adalah bukan 0, yaitu K sama dengan 1, N. Nah, sistem segitiga ini dibagi dua, yaitu ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, matriks segitiga atas itu adalah matriks persegi yang entry atau elemennya memenuhi syarat, yaitu A, IJ sama dengan 0 untuk I lebih besar daripada J. Nah, bisa kita tinjau bahwa B-nya itu seperti ini untuk segitiga atas. Dilihat bahwa 0-nya itu ada 3 itu di sini, ada 3 untuk di bagian bawah gitu. Selanjutnya untuk matriks segitiga bawah, di mana matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang entry atau elemennya memenuhi syarat, yaitu A, IJ sama dengan 0 untuk I kurang dari J, di mana 0-nya ini tuh atau 0 yang berbentuk segitiga ininya tuh berada di atasnya, berada di bagian atas gitu. Selanjutnya untuk OBE, yaitu operasi baris elementer, merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan. Misalkan, di setiap baris angka pertama selain 0 harus 1, yaitu leading 1. Kita bisa lihat di sini. Berarti di sini itu harus ada 1. Selanjutnya, jika ada baris yang semua elemennya 0, maka dikelompokkan di baris akhir dari matriks. Seperti ini. Jika ada baris yang leading 1, maka leading 1 di bawahnya, angka 1-nya berada lebih kanan
dari leading 1 di atasnya, seperti pada gambar. Selanjutnya, jika kolom yang memiliki leading 1 angka selain 1 adalah 0, maka matriks tersebut disebut eselon baris tereduksi, seperti dilihat pada gambar. Selanjutnya ada bentuk eselon baris, yaitu matriks yang memiliki bentuk tangga dan matriks yang memiliki satu utama pada setiap baris, kecuali baris yang seluruhnya 0. Nah, bentuk eselon baris ini bisa kita lihat di gambar berikut. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai bentuk eselon baris tereduksi. Nah, yaitu matriks yang dikatakan eselon tereduksi jika matriks memiliki yang pertama bentuk eselon baris, yaitu di mana ia merupakan eselon baris tereduksi, maka dia merupakan eselon baris. Selanjutnya, yang kedua yaitu entry bukan 0. Pertama, dalam setiap baris adalah satu-satunya entry bukan 0 dalam kolom yang bersangkutan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di gambar berikut untuk contohnya. Nah, selanjutnya ke eliminasi Gauss-Jordan. Metode ini merupakan pengembangan dari metode eliminasi Gauss, hanya saja augmented matriksnya pada sebelah kiri diubah menjadi matriks diagonal. Nah, kita tinjau nih dari pengertiannya, yaitu merupakan proses menggunakan operasi-operasi baris elementer untuk mengubah suatu matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini merupakan bentuk dari A dan B-nya, selanjutnya dikonversikan ke dalam bentuk seperti ini, ke dalam bentuk angka, di mana di sini nolnya lalu maksudnya dibikin seperti diagonal gitu, bisa kita lihat di sini. Penyelesaiannya dari persamaan linear simultan di atas adalah linear D1, D2, D3, kemudian Dn atau X1 sama dengan D1, X2 sama dengan D2, X3 sama dengan D3, X ke N sama dengan Dn. Sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf